Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini menarik, viral ya. Ada sebuah petisi untuk memboikot Nikita Mirzani yang menurut pembuat petisi dibuat oleh sebuah akun bernama Damai Indonesiaku. Jadi menilai bahwa perilaku yang selama ini ditunjukkan oleh seorang public figure bernama Nikita Mirzani ini atau Nikita Mirzani ya eh, sudah apa ya sudah banyak membuat gaduh dan tidak lagi mendidik ini bagi publik. Jadi sudah menjadi sampah di ruang publik kan begitu. Lalu dirilislah petisi ini ya beberapa hari lalu dan saat ini sudah lebih ditandatangani oleh 50.000 orang uh, untuk melakukan boykot ya atau mendukung boykot petisi ini. Jadi boykot Nikita Mirzani ya, bukan boykot petisinya. Sebetulnya ini banyak hal yang ingin kita ulas ini ya. Kalau soal artis kan ada saja. Kalau tidak sensasional mereka tidak dapat uang ya, tidak menghasilkan mereka karena dengan konten-konten sensasional itulah mereka bisa terkenal, mereka bisa menjadi perhatian publik ya, menjadi trending topik dan menjadi headline dari setiap laman pemberitaan. Makanya dalam banyak media, di banyak media itu dibuat slot khusus untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan selebriti ya. Dan yang paling fenomenal itu kemarin soal Rachel Fena ya. Rachel Fena yang divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 4 bulan tapi tidak ditahan ya karena Rachel Fena dianggap bertindak sopan atau berlaku sopan atau bersikap sopan di hadapan hakim di muka pengadilan. Nah, ini menarik ya karena dia sudah melanggar undang-undang soal kekarantinaan kemarin itu. Jadi menurutnya dia sudah bayar 40 juta untuk bisa bebas dari karantina, untuk bisa keluar kan. Lalu ini kan aneh ya. Vonis hakim terhadap Habib Rizik itu 4 tahun ya, walaupun kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi 2 tahun, tapi tetap saja tidak logis itu hukuman karena undang-undang yang digunakan juga undang-undang yang sama. Kemudian sudah barang tentu ini basis atau dasar-dasar dari perumusan putusan itu akan sama dalil-dalil yang digunakan atau perspektif hukum yang dipakai. Tapi entahlah karena memang ini satu artis ya, yang satu ulama, seperti biasa kita sudah tahu bagaimana ulama kita diinjak-injak, bagaimana ulama kita diskreditkan dengan berbagai isu dengan berbagai fitnah ya yang bahkan tidak bisa dibuktikan sampai sekarang ya. Satu kemarin soal apa itu ya masih dihangatkan lagi ya kasus-kasus lama soal Habib Rizik ini barangkali ini ada korelasinya dengan tindakan-tindakan kepolisian yang apa ya yang juga seoknum demi seoknum lama-lama menjadi mabes ya, viral soal yang di Palu kemarin itu. Lalu ada yang di Rokan Hulu yang di ya, Riau ya, yang dilecehkan kemudian apa orang melapor dilecehkan oleh salah satu polsek di Rokan Hulu. Kemudian ada lagi yang di Medan ini, di Sumatera Utara juga kejadian lagi ya. Digagahi ini istri narapidananya selama 1,5 tahun sampai hamil. Diancam ya kalau tidak mau melayaninya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan katanya kan. Wah ini menarik. Jadi ruang publik kita memang sudah dikotori ini oleh secara sistematis ya, baik itu oleh kepolisian dengan tindakan-tindakan asusila banyak oknumnya, tapi kemudian dibuatlah rilis survei yang menurut hasil survei bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih tinggi. Nah, lalu ruang publik kita dari segi hiburan juga dikotori atau disampahi oleh para artis ya dengan konten-konten yang tidak ada gunanya bahkan tidak ada manfaat ya, pamer kemewahan ya, pamer mobil ya. Kalau tujuannya untuk memotivasi boleh lah ya kan, tapi ini anaknya pipis saja dijadikan juga konten kan, anaknya jadi konten. Dan itu kita tonton ya kan, bodoh sekali kita. Jadi kalau ada juga yang menonton konten-konten artis itu ya saya pikir ya Anda malah apa ya ikut berkontribusi untuk membodohi generasi kita
ikut menabur sampah di ruang publik kita. Lalu kemarin juga ada yang viral soal Baim Wong ya, yang memanfaatkan kesusahan orang lain untuk dijadikan konten, dan konten itu menghasilkan uang, teman-teman. Jadi kalau kita bikin Facebook, bikin YouTube ya, halaman Facebook, ya, setiap konten yang kita itu sudah bisa diiklan sekarang. Jadi kalau teman-teman ingin tahu ya, saya juga buat konten seperti ini juga sudah bisa dimonetisasi, bisa dijadikan uang kalau saya ingin, kan begitu. Tapi kan karena tidak viral ya tidak banyak hasilnya. Hanya tujuan kita ini, substansi dari kita buat konten seperti ini ya, supaya ya ruang publik itu tidak disampahi lagi dengan konten-konten yang dibuat oleh artis-artis yang tidak berguna seperti Nikita Mirzani ini. Dan banyak teman-temannya, bahkan ini petisi Nikita Mirzani ini bukan kali ini saja, dulu juga sudah ada petisi juga, Bidi Saputra di petisi ya kan, kemudian ada lagi artis-artis yang lain di petisi untuk diboikot ya begitu. Tapi anehnya ini kan televisi kita malah memberi ruang yang besar ya. Justru kadang malah televisi itu ya sudah malas untuk membuat semacam acara. Saya pikir malas ya, karena biayanya besar ya kan. Kalau untuk membuat satu rangkaian acara itu biayanya besar, kemudian mobilitasnya juga susah ya kan. Sekarang banyak TV-TV itu yang ngambil konten dari YouTube saja, diambil dari YouTube artis ya kan, bekerja sama kan, dibagi hasil dan lain sebagainya. Nah itu yang mereka jadikan tontonan untuk anak-anak kita di banyak televisi. Tapi alhamdulillah saya ini sudah setahun lebih sudah tidak menonton TV lagi. Sudah lebih setahun tidak menonton TV lagi. Kalaupun ada ya sesekali, karena anak saja ya kan, pengen nonton film kartun misalnya kan. Jadi itulah teman-teman, ini kita dukung petisi yang dirilis oleh teman-teman yang sudah merintis ini, Damai Nusantara ya, Damai Indonesiaku, maaf. Jadi ada Damai Indonesiaku yang merilis petisi. Dulu juga saya pernah rilis petisi ya soal bantuan ke Rohingya, juga termasuk efektif ya didengar. Maka dari itu, walaupun ini petisi tidak akan memberikan efek jera atau secara hukum tidak mempunyai legal standing, tapi paling tidak ya kita mencoba menghimpun kesadaran publik untuk sama-sama membuang sampah-sampah ini. Jadi sampah itu bukan yang berserakan di halaman dan pekarangan kita saja, termasuk di media sosial seperti yang dipertontonkan oleh para artis yang tidak ada manfaat ini. Jadi menghina ya kan, menghina para ulama mereka ya kan, seperti dibiarkan dan difasilitasi malah oleh negara ya kan, diundang ke istana ya kan, banyak itu. Termasuk kemarin siapa? Si Sherina Munaf juga ya kan, yang berkomentar soal penyiksaan anjing, seekor anjing di Aceh katanya kan, padahal itu bukan begitu ceritanya, bukan begitu beritanya. Jadi mereka coba memframing, lalu mengadu domba, membuat kerusuhan, keributan yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita. Oke teman-teman, ini sekedar berita uber-uber saja ini, ulet-ulet berita konyol ya, ubek-ubek berita konyol, ulas-ulas berita konyol yang dirilis oleh teman-teman kita. Mudah-mudahan ini ada efeknya ya, paling tidak KPI atau ya pihak Kominfo ya, tentunya juga perlu menyisir ini konten-konten yang dibuat oleh para artis ini yang tidak ada manfaatnya. Jangan konten-konten orang yang beroposisi saja yang dibantai ya kan, yang dihabisi. Padahal ya kita hanya bereaksi ya terhadap konten-konten yang sampah, kumuh seperti itu. Jadi kita ingin pemerintah itu seimbang dalam hal memperlakukan masyarakatnya dalam memberikan kritik. Barangkali begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.